Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Leisure Business kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, pesan ini ditujukan untuk teman-teman yang berzodiak Libra, Sun, Moon, dan Rising-nya. Kita akan mencari tahu pesan penting apa yang perlu teman-teman ketahui tentang bulan Juni kalian. Tapi sebelumnya aku juga perlu mengingatkan kalau ini pun tetap adalah general reading. Karena ini tetap adalah general reading, berarti mungkin pesan yang aku sampaikan itu bisa resonate buat teman-teman, tapi bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau nanti kalian rasa pesan ini resonate buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Prestige. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagramnya Illusion Prestige serta follow TikToknya Illusion Prestige juga. Username-nya sama supaya kita bisa seru-seruan bareng di Instagram dan di TikTok juga. Anyway, aku nggak mau lama intronya karena banyak yang perlu kita bahas loh teman-teman Libra, Sun, Moon, dan Rising. Yang pertama-tama, ini anggaplah kita temenan, kita sahabatan. Lalu, karena aku lagi jadi posisiku sahabat kalian nih. Kalau kita bisa bertemu, pertama-tama itu aku pengen peluk kalian semuanya satu persatu. Karena di sini peluk bukan peluk modus atau bukan peluk yang gimana-gimana, tapi lebih ke peluk kayak sahabat pengen nenangin sahabatnya. Karena aku merasakan ada energi worry yang sangat besar, ada energi kekhawatiran, ada energi ketakutan yang sangat besar. Kalian dapat kartu Eight of Swords yang pertama, The Hangman, Four of Swords, Five of Pentacles. Tapi jangan langsung panik. Kenapa? Karena bottom of the deck atau kartu paling bawah di tumpukan kartu kamu itu ada The Sun, matahari, kebahagiaan. Cuman di sini teman-teman Libra, Sun, Moon, dan Rising, selain aku mau peluk kalian, itu aku mau nanya ke kalian. Kalian itu mungkin terburu-buru atau tergesa-gesa. Kenapa? Apa yang bikin kamu mungkin pengen buru-buru mendapatkan target, atau pengen buru-buru tiba di tujuan, atau pengen buru-buru melakukan suatu hal, entah pengen buru-buru healing, atau pengen buru-buru kaya, pengen buru-buru sukses, pengen buru-buru mungkin pengen buru-buru dapat pacar, atau pengen buru-buru nikah, pengen buru-buru ini, pengen buru-buru itu. Karena aku rasa kalian itu takut. Betulkah memang kamu lagi takut atau kamu lagi khawatir? Mungkin kamu lagi khawatir takut nggak cukup uang, atau takut nggak sehat, atau kamu ngerasa khawatir takut nggak dapet jodoh, atau kamu khawatir takut nggak punya keturunan, takut nggak dapet anak, takut nggak takut. Ini energi takutnya kerasa kuat banget. Ini energi takut yang muncul pertama bisa karena tuntutan atau komentar-komentar negatif orang dari sekitar kamu. Maksudnya ada orang-orang yang mungkin kamu denger gosip nggak enak tentang kamu, terus kamu ngerasa, aduh apa gosipnya bener ya? Aduh apa omongan orang lainnya bener ya? Atau kamu ngerasa kamu dituntut, mungkin dituntut oleh keluarga kamu atau dituntut oleh orang-orang sekitar kamu untuk selalu memuaskan atau mengikuti keinginan mereka. Semakin kamu dengerin karena aku rasa tadinya kayak gini, semakin kamu dengerin omongan mereka, semakin kamu ngerasa kayak terisolasi, atau semakin kamu ngerasa kayak ya ini kayak mengucilkan diri sendiri karena kamu ngerasa kanan kiri kamu tuh banyak pedang, karena kamu ngerasa terjebak. Ada energi victimization di sini. Aku nggak maksud menghakimi, karena aku juga mau akun Illusion Prestige itu bisa jadi tempat atau wadah dan platform free from judgment, bebas dari penghakiman buat kita semua. Tapi di sini yang aku rasakan dari teman-teman Libra, Sun, Moon, dan Rising adalah kamu nggak sadar kalau kamu yang sedang menghukum dirimu sendiri saat ini. Bottom of the deck, The Sun loh.
Kamu mungkin punya harapan, kamu punya keinginan, kamu punya target, kamu punya tujuan yang kamu pengen banget dapet itu. Atau hati kecil kamu tuh bilang kayak, ayo, coba, ayo, kita pasti bisa. Tapi mungkin kamu ngerasa takut, kamu ngerasa khawatir karena orang-orang sekitar kamu mungkin ada yang meragukan kamu, atau diri kamu sendiri meragukan dirimu sendiri. Atau kamu pengen buru-buru, kamu pengen rushing, kamu pengen mulai sekarang terus besok dapat. Kalau besok nggak dapat, oh ya udah berarti gue nggak pantas. Dan kamu langsung nge-labelin dirimu sendiri seakan kamu nggak berhak untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sampai mungkin kamu lupa tentang konsep atau pentingnya divine timing atau waktunya Tuhan. Aku ada satu quote yang aku suka, tapi aku tolong bantu aku kasih tribute kalau kalian kenal siapa yang ngomong ini. Tapi ada yang pernah bilang, kalau nggak salah aku baca di Twitter atau aku denger di komentar atau aku denger di Instagram, di sosial media, aku denger pesan tentang manusia bisa berencana tapi Tuhan yang beracara. Apapun agama kalian, kita bisa bikin plan A, B, C, D, Z. Kita bisa bikin rencana A, B, C, D, Z, semua rencana dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan belum ngizinin, ya udah, belum waktunya, ya nggak akan bisa terjadi. Itu mau sesempurna apapun rencana kita. Di sini aku rasakan kayak kalian itu lagi main tarik ulur sama Tuhan, tarik ulur sama semesta. Maksudnya kayak kamu pengen narik rezeki, terus kamu tarik, tapi di tengah jalan kamu ngerasa kayak kok lama, kok nggak dapet, kok gini, kok gitu. Terus karena kamu ngerasa kok gini, kok gitu dan nggak dapet, kamu langsung mikir, ya udah deh, nggak usah ditarik lagi deh, nggak usah usaha lagi deh, ya udah taruh aja. Padahal mungkin sedikit lagi loh dari usaha kamu, ketika kamu berhasil menarik itu, kamu bisa dapetin apa yang kamu mau. Tapi kamu mungkin keburu terlanjur nyerah di tengah jalan, atau kamu terlanjur nggak mau lanjut, nggak mau coba, nggak mau berserah, nggak mau percaya. Kalian tahu nggak kenapa aku bisa merasakan kamu lagi dalam fase titik mungkin kamu mempertanyakan eksistensi Tuhan, kamu mempertanyakan eksistensi semesta. Mungkin kamu mempertanyakan kayak, Tuhan mana? Kalau Tuhan ada, mujizatnya mana? Keajaibannya mana? Pertolongannya mana? Solusinya buat masalah saya mana? Kamu kecapean. Kalian teman-teman Libra Sun Moon Rising, kamu lagi kecapean. Ini kayak dragon, kayak naga yang berasa kayak diikat terus luka. Kamu memang mungkin kamu ngerasa terlalu capek, terlalu jenuh, terlalu stres, terlalu pusing, terlalu terbebani sama masalah kamu. Yang aku perlu bilang, maaf kalau kesannya akan menyakiti hati kamu. Tapi semua yang aku sampaikan itu aku nggak ngarang, nggak buat-buat. Aku menyampaikan apa yang aku terima untuk bantu teman-teman juga, untuk bantu teman-teman berproses. Dan penyebab satu-satunya kenapa kamu bolak-balik mungkin mengalami siklus yang sama atau mengalami fase yang sama di mana kamu ngerasa kayak kamu jauh banget dari kebahagiaan, itu adalah pikiran negatif yang kamu ciptakan sendiri. Negative thinking, kebiasaan negative thinking, atau kebiasaan menjebak dirimu sendiri atau melabeli dirimu sendiri seakan kamu adalah korban. Tiba-tiba aku terpanggil buat ngomong gini, dalam segala situasi kita bisa memutuskan apakah kita mau beraksi atau bereaksi. Do you want to act or do you want to react? Ketika kita memutuskan, misalnya ada kejadian, terus kita memutuskan untuk beraksi, itu artinya kita sudah ambil waktu untuk berpikir kita mau respon apa. Sedangkan kalau kita punya tendensi langsung bereaksi, bisa jadi itu adalah keputusan yang kita lakukan secara impulsif, karena itu langsung on the spot. Maksudku adalah
Mungkin kalian memang di sekitar kamu mungkin memang ada orang-orang yang meragukan kamu, atau orang-orang yang menjatuhkan kamu, atau orang-orang yang bikin kamu sakit hati, atau ada orang-orang yang bikin kamu kecewa, atau bahkan kamu ngerasa bayang-bayang masa lalu kamu itu yang bikin kamu takut. Tapi kamu selalu bisa. Kita punya free will. Aku yakin semua manusia itu pasti punya free will. Tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan free will kita atau kehendak bebas kita. Tapi kamu selalu punya kesempatan untuk menentukan. Kamu mau ngeladenin itu semua aspek-aspek energi negatifnya, atau kamu mau membebaskan diri dan gak mau kepancing sama energi negatifnya. It is up to you. It is up to you, tergantung kamu, sangat-sangat tergantung kamu. Apakah kamu mau melatih dirimu untuk bisa mengelola pikiran kamu, supaya kamu tidak terjebak dalam siklus yang sama? Apakah kamu mau melatih dirimu untuk tidak terpancing pada sumber masalah yang sama berulang-ulang kali? Terus kamu ambil hikmahnya, kamu ambil karmanya, kamu ambil pelajarannya, terus ya udah, lepasin aja, udah tinggalin masalahnya. Fokus ke yang ada di depan. Karena kalau enggak, kamu akan mengulang-ulang luka yang sama dan merasa seperti dirimu terjebak dalam sumber luka yang sama berulang-ulang kali, atau melewati fase kekhawatiran yang ibaratnya masalahnya itu lagi, karena kamu gak mau atau kamu takut untuk belajar. Jujur aku merasa ada energi denial di sini. Ada sesuatu hal yang kalian lagi deny. Ada sesuatu hal yang teman-teman Aquarius, what did I say, Aquarius, Libra. Wait a second, that was not a coincidence. Tiba-tiba aku dapat pesan. Kalian punya ide-ide kreatif, ide-ide unik, ide-ide nyentrik yang pengen kalian wujudkan, atau rencana terkait masa depan kamu yang mungkin kamu ngerasa kayak rencana ini nyentrik, rencana ini aneh, atau rencana ini kayak this is me. Oke, make sense. Jujur aku ngerasa dari awal itu aku ngerasa kayak aku lihat gambar-gambar ini, aku lupa ini dari deck kartu apa, tapi dari aku lihat gambar ini aku ngeliat vision film The Greatest Showman. Kalian ini ngerasa kamu punya ide, kamu punya rencana yang out of the box, sama kayak energinya Aquarius yang nyentrik, yang aneh, yang apa ya, yang di mata orang lain tuh kayak selalu dicap aneh gitu loh. Tapi kamu ngerasa kalau kamu mau memperjuangkan itu, nggak ada yang bisa demenin kamu. Padahal kalau kamu mau fokus ke mungkin goals kamu, atau target kamu, atau rencana kamu, atau panggilan hati kamu, keinginan kamu, walaupun mungkin kamu ngerasa sendirian, kamu ngerasa kesepian, karena semua kartu di sini ini alone, sendiri. Kamu ngerasa progres kamu menuju kesuksesan itu sendirian, kamu nggak punya teman, atau kamu ngerasa kayak dikit orang yang dukung kamu, atau dikit orang yang tulus dukung kamu. Tapi kalau kamu bisa eyes on the prize, jaga mata kamu, jaga pandangan kamu tetap ke tujuan, hasil akhir, kamu berani untuk bisa berjuang, kamu berani untuk berusaha. Kalau di bulan Juni ini kamu mau fokus kayak, oh ya udah, saatnya untuk saya berhenti deny, berhenti nyangkal rasa sakit saya. Saatnya untuk saya berani untuk berserah. Saatnya berani untuk ngobatin luka-luka saya. Dan saatnya untuk saya, aku merasa teman-teman, aku gak maksud menghakimi ya, tapi teman-teman Libra, Sun, Moon, Rising, mungkin kamu perlu untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk mendekatkan diri, atau menjalin hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, dengan semesta. Terlepas dari apapun agama dan kepercayaan kamu. Mungkin jadi lebih rajin ibadah, kamu butuh untuk lebih rajin ibadah, kamu butuh untuk lebih rajin sholat, kamu butuh untuk mungkin lebih rajin baca kitab suci, atau ngaji, atau melakukan apapun rutinitas ritual keagamaan kalian. Atau kalau kamu ngerasa kamu ateis, tapi kamu ngerasa Tuhan itu ada, semesta itu ada, coba dekatkan dirimu untuk jadi orang yang lebih spiritual di bulan Juni ini. Karena ya di sini ada The Hangman juga. Aku ngerasa semakin teman-teman bisa berserah, semakin teman-teman bisa paham esensi dan pentingnya berserah dan percaya pada waktunya Tuhan, pada divine timing, kamu akan semakin ngelihat kayak pelan-pelan kamu dipulihkan, pelan-pelan kamu sembuh, pelan-pelan kamu bisa lepas dari belenggu-belenggu ketakutan atau kekhawatiran kamu, dan pelan-pelan kamu ngelihat kayak, oh, dari hal kecil, dari hal sepele, ternyata banyak hal yang bisa bikin saya bahagia, banyak hal yang bisa bikin saya bersyukur. Aku ngerasa mungkin memang banyak antara kalian yang lagi punya masalah kesehatan, entah itu kesehatan mental atau kesehatan fisik, dan masalah finansial, dan kamu ngerasa khawatir atau kamu ngerasa takut banget tentang kondisi itu.
Tapi percayalah kalau semuanya itu akan baik-baik aja. Tuhan gak akan kasih masalah yang bertubi-tubi atau di luar dari zona nyaman kamu kalau beliau nggak merasa atau beliau nggak yakin kamu nggak akan mampu untuk menaklukkan dan belajar dari masalah itu. Aku rasa bulan Juni itu akan jadi bulan dimana kalian akan belajar pentingnya berserah, pentingnya untuk yuk berhenti menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang sudah terjadi. Yuk berhenti pilah dan pilih mana situasi atau masalah yang perlu jadi masalah, atau masalah dan situasi yang ya udah it's not that big lah, udah nggak perlu ngulang-ngulang lagi, nggak perlu ngungkit-ngungkit kesalahan yang lalu lagi, nggak perlu nggak perlu membesar-besarkan suatu masalah yang mungkin nggak perlu jadi masalah. Dan jangan takut, jangan khawatir, hati-hati dengan pikiran. Aku pernah bahas tentang ini. Mungkin kalian perlu tonton video aku yang aku upload di sekitar bulan Maret 2021 tentang frekuensi dan vibrasi. Kenapa? Karena teman-teman Libra ini kamu perlu belajar untuk menjaga frekuensi kamu, menjaga pikiran kamu. Semakin kamu bisa melatih diri untuk berpikiran hal-hal positif, makin banyak hal-hal positif yang bisa kamu tarik masuk dalam hidup kamu, and vice versa. Sebaliknya juga demikian. Kalau kamu mau menarik lebih banyak kebahagiaan dan kamu mau semakin berjalan menuju kebahagiaan, latih dirimu untuk bisa bahagia dan bersyukur dalam segala situasi. Oke. Aku rasa cukup sekian pesan untuk teman-teman Libra Sun Moon Rising. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan boleh banget kalau kalian mau share video ini buat teman-teman kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye. God bless. I love you.